Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminah Nurizki dari kelas 12 MIPA 2 absen 3 ingin menjelaskan tentang rangkuman induksi elektromagnetik materi KD 3.5. A. Induksi elektromagnetik adalah proses ketika konduktor yang diletakkan di suatu medan magnet yang bergerak, konduktornya digerakkan melewati medan magnet yang diam, menyebabkan terproduksinya voltase di sepanjang konduktor. 1. Flux magnetik. Flux magnetik didefinisikan sebagai hasil kali antara komponen induksi magnetik tegak lurus dengan bidang B dengan lurus bidang A, dengan Q adalah sudut apit terkecil antara induksi magnetik B dengan arah normal bidang N adalah arah tegak lurus terhadap bidang. Satuan SI untuk flux magnetik adalah Weber. Sehingga dari persamaan 4-1 diperoleh hubungan satuan sebagai berikut. 1 Weber 1 T 1 meter persegi, atau 1 T sama dengan 1 Weber meter pangkat min 2. 2. GGL induksi. Pada kawat yang memotong medan magnetik, GGL induksi adalah benda potensial antara ujung-ujung kumparan solenoide yang disebabkan oleh adanya perubahan flux magnetik yang memotong kumparan dapat bertambah atau berkurang. Perubahan flux magnetik dapat disebabkan oleh perubahan luas bidang kumparan yang memotong medan magnetik. Perumusan besar GGL induksi. Ada 3 faktor yang mempengaruhi besar GGL induksi, yaitu pertama, panjang konduktor atau dilambangkan dengan L. 2. Induksi magnetik dilambangkan dengan B besar, dan kecepatan gerak konduktor atau V. Sesuai dengan persamaan F sama dengan I kali L B sin theta. Arus dalam kawat PQ tegak lurus medan magnetik sehingga theta sama dengan 90 derajat. F sama dengan I kali LB sin 90 derajat. Sin 90 derajat sama dengan 1. F 1 LB 4-3 secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. F luar sama dengan min F sama dengan min I kali L kali B. Usaha yang dilakukan W sama dengan F luas delta S sama dengan min I kali L kali B dalam kurung V delta T. W sama dengan min I L kali B kali V delta T. Gaya gerak listrik atau E yang dirumuskan dengan W per Q sama dengan sigma OE. Energi total yang diperlukan W sama dengan E kali Q. W sama dengan E kali E delta T. Usaha yang diperlukan sigma I delta T sama dengan min I kali L kali B kali V delta T. E sama dengan min LB kali V. Kesimpulan, GGL induksi pada ujung-ujung sebuah penghantar yang digerakkan memotong tegak lurus suatu medan magnetik adalah 1. Sebanding dengan panjang penghantar atau L. 2. Sebanding dengan besar induksi magnetik B. 3. Sebanding dengan kecepatan penghantar digerakkan atau V. Perubahan luas bidang loop yang melingkar medan magnetik adalah sebagai berikut. Delta A sama dengan luas PP aksen kali Q aksen, Q sama dengan PQ kali PP. Nilai PQ, L dan PP aksen sama dengan X sehingga persamaannya menjadi sebagai berikut. Delta A sama dengan LX sama dengan L kali V delta T. Dari persamaan di atas, substitusi nilai delta
Habis itu kebersamaan E delta T sama dengan min B kali L V delta T. Jika banyak lilitan kumparan N, E sama dengan min N theta min theta 1 delta per delta T. Jika perubahan flux magnetik terjadi dalam selang waktu singkat, delta T menuju ke 0, E sama dengan min N limit delta flux magnet. Delta T mendekati limit tak hingga delta flux magnet per delta T. Bunyi persamaan Faraday atau hukum Faraday. GGL induksi yang timbul pada ujung-ujung suatu penghantar atau kumparan adalah sebanding dengan laju perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh loop penghantar atau kumparan tersebut. A. GGL induksi oleh perubahan luas bidang kumparan. Persamaan Faraday untuk kasus luar bidang A berubah B dan theta tetap sebagai berikut. E sama dengan min N D flux magnetik per dt sama dengan min N kali D per dt B cos theta. Sehingga flux magnet BA kali cos theta. Nilai B dan cos theta konstan sehingga keduanya dapat dikeluarkan dari tanda diferensial. E sama dengan min NB kali cos theta dA per dt. Persamaan E sama dengan min NB cos theta per delta A per delta T sama dengan min NB cos theta dalam kurung A2 min A1 per T2 min T1. Persamaan 4-11. E sama dengan min NB delta A per delta T sama dengan min NB dalam kurung A2 min A1 per T2 min T1. B. GGL induksi oleh perubahan besar induksi magnetik persamaan Faraday untuk kasus besar induksi magnetik berubah A dan theta tetap. E sama dengan min N D flux magnet per dt sama dengan min N D per dt BA cos theta. E sama dengan min NA cos theta dB per dt. Untuk kasus laju perubahan induksi magnetik dB per dt tetap. E sama dengan min NA cos theta delta B per delta T sama dengan min NA cos theta dalam kurung B2 min B1 per T2 min T1. Untuk kasus dB per dt tetap dan arah medan magnetik. B tegak lurus pada bidang loop theta sama dengan 0 derajat atau cos theta cos 0 derajat sama dengan 1. Sehingga E sama dengan min NA delta B per delta T sama dengan min NA B2 min B1 per T2 min T1. C. GGL induksi akibat perubahan orientasi bidang kumparan persamaan Faraday untuk kasus orientasi sudut theta berubah A dan B sebagai berikut. E sama dengan min N D flux magnet per dt sama dengan min N D per dt BA cos theta. Nilai A dan B konstan sehingga keduanya dapat dikeluarkan dari tanda diferensial. E sama dengan min NBA D cos theta per dt. Untuk kasus laju perubahan D cos theta per dt tetap atau D cos theta per dt sama dengan delta cos theta per delta T menjadi seperti D cos theta E sama dengan min NBA delta cos theta per delta T sama dengan min NBA cos theta 2 min cos theta 1 per T2 min T1. 4. Hukum Lenz tentang arus induksi. Hukum Lenz dinyatakan sebagai berikut. Polaritas GGL induksi selalu sedemikian rupa sehingga arus induksi yang ditimbulkannya selalu menghasilkan
Flux induksi yang menentang perlu bahan flux utama yang melalui loop ini, berarti arus induksi cenderung mempertahankan flux utama awal yang melalui rangkaian. 5. Induktor. A. Konsep GGL induksi diri sebuah kumparan dapat disimpulkan bahwa GGL induksi diri sebanding dengan laju perubahan kuat arus terhadap waktu D1 per dt. E sama dengan min L D1 per dt. Jika laju perubahan kuat arus D1 per dt adalah konstan terhadap waktu, E sama dengan min L per delta T sama dengan min L I2 min I1 delta T. B. Konsep induktansi diri sebuah kumparan. L sama dengan D1 min dt N kali D flux magnet per dt. C. Energi yang tersimpan dalam induktor. W sama dengan setengah kali Li kuadrat. Oke, untuk B. Aplikasi induksi elektromagnetik. 1. Generator listrik. Generator terdiri atas dua bagian utama. Yang pertama yaitu stator atau bagian yang diam. Terdiri atas kumparan-kumparan tembaga. Kumparan ini ditanam dalam celah inti besi rotor. Terdiri atas magnet yang menghasilkan flux magnetik. Rotor memiliki poros yang berputar melalui pusat stator. A. Alternator generator AC atau arus bolak-balik. Apabila loop diputar dengan kecepatan sudut W, nilai theta sama dengan WT. Dan persamaan tersebut adalah E sama dengan min NBA kali D per DT cos WT. E sama dengan NBA W sin WT. GGL induksi maksimum. E sama dengan delta M, sigma M sin WT sama dengan NBA W sin WT. EM sama dengan NBA kali W. E sama dengan GGL induksi sesaat atau volt. EM GGL induksi maksimum atau volta. W. Kecepatan sudut putar dari loop atau aplikasi induksi elektromagnetik. Generator listrik. Generator terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama stator atau bagian yang diam, terdiri atas kumparan-kumparan tembaga. Kumparan ini ditanam dalam celah inti besi rotor, terdiri atas magnet yang menghasilkan flux magnetik. Rotor memiliki poros yang berputar melalui pusat stator. A. Alternatif generator AC atau arus bolak-balik. Apabila loop diputar dengan kecepatan sudut W, nilai theta sama dengan WT dan persamaan tersebut adalah E sama dengan min NBA D per DT cos WT. GGL induksi maksimum E sama dengan EM sin WT NBA W sin WT. EM sama dengan NBA kali W. E sama dengan GGL induksi sesaat atau volt. EM sama dengan GGL induksi maksimum volta. W sama dengan kecepatan sudut putar dari loop rad per S. T sama dengan lama loop telah berputar atau sekon. B. Generator DC atau arus searah. Pada generator AC ada dua cincin kotak sehingga setiap setengah putaran arus induksi pada kumparan berbalik arah menghasilkan arus AC. Desain cincin belah hanya memiliki satu terminal keluaran sehingga walaupun sisi kumparan dalam medan magnetik bertukar, arus listrik keluar yang dihasilkan tetap sama arahnya menghasilkan arus DC. 2. Transformator adalah suatu alat yang digunakan untuk mengubah suatu tegangan AC tertentu ke tegangan AC lain yang diperlukan oleh beban listrik. Perumusan hubungan ES per EP sama dengan NS per NP disebut persamaan trafo. Ditulis dalam bentuk tegangan terminal VS per VP sama dengan NS per NP. Untuk trafo ideal, PS sama dengan PP, VS IS sama dengan VPIP, NSIS sama dengan NPIP. Untuk trafo nyata, PS sama dengan PP, tambah P rugi-rugi. PS per PP sama dengan VSIS per VPIP sama dengan NSIS per NPIP. 3. Penggunaan arus pusat. Arus pusat berlawanan arah jarum jam yang merupakan arus induksi yang muncul karena berkurangnya flux magnetik yang melintas kumparan ketika sebagian
Kumparan mulai meninggalkan daerah medan magnetik ke daerah tanpa medan magnetik. Gaya magnetik ini berfungsi memperlambat gerakan lembaran logam mirip seperti sebuah gaya gesek. Itu rangkuman yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata dan selebihnya saya mohon maaf. Saya Amanda Nuriski pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.